yang terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami." Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadari, sekarang hari Minggu inilah yang disebut dengan minggu-minggu sengsara. 5 hari lagi lah kita akan memasuki Jumat Agung, bukan merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus bagi manusia. Inilah minggu sengsara. Kalau di gereja yang lain, arung dan dijahani, namun ting sisa kali. Boleh gereja suku kalau nggak salah. Minggu-minggu sengsara ini supaya saya dan Bapak Ibu dan muda-mudi merenungkan kenapa dan untuk apa Yesus sengsara mati di kayu salib. Tema firman Tuhan hari ini dengan keras berkata, tangisilah dirimu. Salam kanan kirinya. Tapi kalau nggak mau salaman juga nggak apa-apa. Salam kanan kirimu, katakan, gogo rokok, gogo tiup tangan naik, tangisilah dirimu. Ikon, Om Robi gue udah morot, tuang sisenina, kok di jalan. Sekalian olahraga deh. Tangisilah dirimu. Itulah tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Ketika kita sudah sampai di Lukas pasal 23, sudah dilewati yang pertama. Apa yang pertama? Di pasal sebelumnya, yaitu di Taman Getsemani. Inilah yang dikhotbahkan Bapak Pendeta, Bapak Gembala minggu pertama. Setelah di Taman Getsemani, Tuhan meminta kekuatan dari Bapaknya, seolah-olah bilang sama Tuhan, lalukan cawan ini. Setelah Tuhan mendapatkan kekuatan waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus pun ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, disinilah terjadi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, apa yang terjadi? Yesus pun dibawa kemana? Ke pengadilan yang tidak adil. Orang pergi ke pengadilan itu kalau apa? Mendapatkan keadilan. Tetapi di sini tidak. Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Disidang, diadili. Dan posrupe akan rohani tentara dan orang Yahudi. Dibawa lagi Yesus kemana? Pilatus, ke Raja Pilatus. Belum pas, dibawa lagi ke Herodes. Dan pas, diadili lagi sampai berapa kali sidang pengadilan, kembali ke Pilatus. Hingga akhirnya diputuskan Yesus akan dihukum mati atau disalibkan. Sebelum disalib, itu yang kita peringati hari Jumat. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yesus mau dibawa untuk disalib. Ternyata ketika Yesus ingin menghadap ke Bukit Golgota, di sana dia disalibkan. Banyak kemenangan, banyak pemulihan, dan banyak juga nubuatan kehancuran bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar satu persatu dari ayat 2. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Siapa si Simon dari orang Kirene ini? Simon
dari Kirene. Bisa mana ada? Simon Hutasoi kadamu. Ada Simon dari Kirene dan ada. Tapi kitab suci mencatat namanya. Dan bahagia dan berbahagialah dan suatu kehormatanlah bagi orang-orang yang ditulis namanya dalam kitab suci. Amin. Kalian cari di Alkitab, Simon dari Kirene paling 2 kali dicatat dari Alkitab. Yang pertama ini, yang kedua di kitab Roma yang ditulis istrinya juga anaknya Alexander dan Rufus. Berbahagialah orang yang dicatat namanya dalam kitab suci, karena ini kekal bertahan selama-lamanya. Simon dari Kirene ini Bapak Ibu apa? Simon orang dari Afrika Utara. Dia bukan percaya sepenuh kepada Tuhan, tetapi tradisi saat itu supaya kita tahu ketika Yesus mau disalib itu menjelang Paskah. Ketika menjelang Paskah zaman dulu orang harus pergi ke Yerusalem. Di dia berhuta mau di Nias, di Sibolga, di dia berhuta tadi Toba, engkau harus datang ke Yerusalem. Titik. Bukan kayak kita dimanapun bisa beribadah asalkan rumah Tuhan. Simon ini sudah menempuh perjalanan beribu-ribu mil hanya untuk bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Dia tidur, berdoa, baru melanjutkan perjalanan. Jam 9 pagi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu kalau malamnya Yesus sudah dicambuk, Yesus sudah dihina, Yesus sudah hampir tidak berbentuk lagi. Kalau kita nonton video yang asli melihat penyiksaan Yesus, itu bahkan maaf kata bentuk tubuh Tuhan Yesus tidak seperti manusia lagi. Karena Yesus itu dicambuk, bahkan tidak berbentuk lagi muka ini. Simon dari Kirene tidak tahu itu. Yang dia tahu, dia hanya ingin merayakan Paskah ke kota Yerusalem. Malamnya dia tidur nyenyak. Sebagaimana orang yang taat, dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi taat. Bedakan ya. Taat. Paskah harus ke Yerusalem. Taat. Orang percaya kepada Tuhan harus berdoa. Berdoa dia. Tapi dia tidak tahu apa itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika jam 9 pagi, kira-kira dia lewat dari jalan itu. Ditengoknya Yesus sudah hampir terjatuh, bahkan sudah jatuh karena memikul salib yang berat. Spontan kita sebagai manusia biasa, ketika kita lihat orang yang tersiksa kesusahan, pasti hati kita aslinya roh hati gitu ya. Kemudian tentara serdadu menyuruh dia, engkau gantikan Yesus, pikul salib Yesus ini, katanya. 2 pilihan. Simon bisa saja menolak, Simon bisa saja untuk taat, tetapi Simon memilih untuk taat. Perjumpaan yang sebentar dengan Tuhan Yesus sudah memutarbalikkan pola pikir dan hidup dari Simon dari Kirene, hingga akhirnya dia pulang. Dia percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Istri dan anaknya pun dicatat dalam kitab suci. Amin. Hola satoki dibana, hola satoki do dibana silang dituhani sampai ke bukit. Tetapi kalau memang sudah ditentukan Tuhan untuk bertobat dan percaya, orang itu akan bertobat. Amin. Amin. Berarti Simon dari Kirene adalah orang pilihan Tuhan. Dipaksa di mana? Manuhu sila nasa di moto. Dia datang hanya untuk merayakan Paskah. Dia tidak tahu kalau di pinggir, di pertengahan jalan, dia harus memikul salib yang sangat berat. Begitu juga kita mengenal orang percaya. Apa salib yang sudah kau pikul? Sakit penyakit, penderitaan keluargamu? Engkau bilang tidak sanggup. Tetapi Simon yang tujuan awalnya dia hanya ingin merayakan Paskah, di tengah jalan salib itu tepu dilihat di bana. Salib itu tiba-tiba dikasih, tidak ada persiapan. Jadi jemaat GPD Hasanah, jangan engkau berkecil hati ketika penderitaan, ketika salib sudah di bait Tuhan Tuhan doratkan. Kita harus pikul hingga akhirnya kita mendapat kemuliaan di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Berbeda-beda salib, penderitaan, masalah yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Hari Jumat Agung mungkin ada lagu-lagu yang menyentuh, betul ya? Momen di mana Yesus memberikan nyawa bagi kita.
Tapi yang paling penting yang kita pelajari dari Simon dari Kirene apa? Apapun beratnya salib itu harus kita pikul. Amin. Kalau saya dan Bapak Ibu bisa memikulnya, pasti ini akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dan berbahagialah orang yang namanya ditulis di dalam kitab suci. Kalian cari sehari do di baik si Simon isura iso. Jadi mulai nomor cerita tentang si Simon ini dari Kirene mau dulu. Kon itu horor do buku na asli. Karena cuma sedikit. Seandainya dia tidak mau memikul salib, namanya tidak akan tercatat di kitab suci. Amin. Seandainya Bapak Ibu dan saya tidak mau memikul kehidupan salib Kristus, saya dan Bapak Ibu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Benar ya? Maka pikul salibnya, kuk yang dikasih Tuhan, sekalipun itu dikasih secara tiba-tiba, taatlah, setialah, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu ayat 26. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Itu buru-buru orang nangis. Itu buru-buru tertangis. Perempuan di sini itu adalah perempuan Yerusalem. Mari biarin laptop Tuhan ini mau disalibkan. Banyak perempuan menangis. Mungkin dan kita mencatat perempuan Yerusalem yang menangis ini bukan perempuan yang sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka menangis hanya karena reaksi psikologi. Apalagi buru-buru orang yang lembut hatinya sensitif pasti akan bertangis. Ketika perempuan ini menangis meratapi Yesus di jalan, Tuhan bilang apa di ayat selanjutnya? Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan berfirman, "Dan au tangisanmu adumu, tetapi dirimu, dosamu, anak-anakmu, karena engkaulah aku mati perempuan Yerusalem," kata Tuhan. Karena Tuhan tahu engkau menangis bukan karena engkau percaya kepadaku, tapi engkau menangis hanya kau tengok aku berdarah-darah, kau tengok aku tersiksa, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ibadah di gereja, menangis mengangkat tangan, tangisanmu itu menangisi dirimu, menghasilkan pertobatan atau tidak? Berarti air mata buaya. Tuhan bilang, tak usah aku tangis. Tapi Yesus berpaling, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anak. Karena aku, kata Tuhan, aku sudah ditetapkan harus mati untuk mengganti manusia di kayu salib. Tetapi engkau, putri-putri Yerusalem, tangisi anak-anakmu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Yerusalem akan hancur dan engkau akan melihat anak-anakmu jadi budak. Engkau akan melihat anak-anakmu mati oleh karena pedang. Engkau akan melihat anak-anakmu mati karena tawanan. Bahkan engkau akan melihat anak-anakmu akan diadu domba, akan dibekali kekuatan fisik, tetapi jadi tontonan bangsa Romawi. Orang Romawi begitu, dilatih 1 bulan laki-laki, tetapi lawannya nanti diri bukan manusia, apa? Binatang. Dan itu akan menjadi tontonan para raja. Ya kalau mati manusia itu dimakan, ya mati. Makanya Tuhan bilang, jangan tangisi aku. Sering kita seperti itu kan? Menuju momen Jumat Agung ini, arung mahikau nanang tangis. Ada ditangis ini. Anakku sebenarnya di sini Bogos yang nomor 1 Tuhan masuk di kerajaan surga. Maka molo tangis unang asal tangis. Jangan air mata buaya, langsung ditegur Tuhan. Gimana sungguh itu tangis. Tuhan, ngapa? Udah dicambuk mukanya hampir tidak berbentuk dan didongkong. Kasihanilah aku, tangis yang mau udah ini. Oh, oladang rono be madulo, oladang ibu tu petiti mana masai nunga. Tuhan udah hampir
tangisi perempuan, apa kata Tuhan? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu, tangisi dosamu, kata Tuhan. Firman Tuhan ini keras, seperti tema firman Tuhan, tangisilah dirimu. Karena banyak kita orang Kristen, Bapak Ibu, menangisi yang tidak perlu kita tangis, mendoakan yang tidak perlu kita mendoakan, menderita untuk hal itu padahal tidak layak kita menderita untuk itu. Maka firman Tuhan bilang, tangisi dirimu, anak-anakmu. Bukan salah kita menangis melihat orang menderita. Ya ada orang terpilih kan, tangis apa? Habis sudah desi, karena terpilih, gue lihat sutradara, lo bagaimana? Mau nih, memang pura lagi, karena buru-buru nih memang ditangisi atau ditangis kan? So ini malah putri Yerusalem. Tapi saya tidak marah, karena saya tahu beda-beda psikologi orangnya. Ada yang hatinya lembut, masih marah tangis mau. Ada udah mau tangis, sabu HP yang tangis, mau coba. Ikut nana merasa tangis dan aku kan, engkau orang terpilih tuh tangis salah, tangis kan. Marah putri Yerusalem, marah ada Tuhan ini. Dari tangis ini inang, kalau tangis psikologi, respon sisa deh, diberi kodong sama dari Jerman. Dan banget camping tangis si tambah mereng, itu bagus. Itu hanya respon psikologis. Tapi apakah tangisan itu membuahkan pertobatan, membuahkan, menandakan engkau percaya Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi tangisi diri kita. Di Jumat Agung nanti tangisi dosa kita. Terlalu banyak kesalahan, dosa di pikiran. Karena yang mengenal saya dan Bapak Ibu hanya Tuhan. Maka tangisilah, kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa? Bertolak belakang dari kehidupan manusia. Berbahagia orang mandul, kenapa? Tuhan mau bilang, nubuatan ini 40 tahun setelah Yesus disalib, Yerusalem benar-benar hancur. Yerusalem benar-benar diperbudak oleh orang Romawi, sehingga perempuan saat itu oma-oma akan menangis dan berkata, Tuhan danlah hidupku yang kepeyon. Itu artinya Tuhan bilang apa? Berbahagia perempuan mandul. 40 tahun setelah Yesus disalibkan, anak-anak muda, anak-anak akan mati, ditawan, dimatikan oleh pedang oleh bangsa Romawi. Dan itu disaksikan mamanya orang tuanya sendiri. Akhirnya keluarlah perkataan dari para perempuan Yerusalem berkata, lebih baik aku dulu mandul. Lebih baik dulu aku tidak melahirkan, karena sekarang melahirkan pun anak banyak. Kulihat di depan mataku, mereka mati oleh pedang. Mereka mati digigit binatang buas, dijadikan tontonan. Mereka mati ditawan. Firman Tuhan itu selalu digenapi, Bapak Ibu. 40 tahun setelah Yesus disalib, perkataan ini pun menjadi nyata. Banyak perempuan menyesali dirinya melahirkan anak. Karena apa? Di depan matanya dilihat anaknya mati. Maka Tuhan mau bilang apa? Sebelum ini terjadi, bertobatlah, oh Yerusalem. Buka Lukas pasal 13. Kenapa Tuhan sampai sebenci itu kepada kota Yerusalem? Mari kita buka Lukas pasal 13. Kenapa benar-benar dihancurkan anak-anak dan negeri itu? Padahal ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tetapi sebelum hati kita rindu ke sana, Tuhan sudah menghancurkannya. Lukas pasal 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan mengempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yerusalem, utus kau hamba Tuhan, tetapi kau bunuh, tetapi kau tolak. Adanya di situ hamba Tuhan, tapi tidak kau hargai. Engkau bunuh, engkau lempari dengan batu, engkau lempari dengan kata-katamu. Padahal itu hambaku, kata Tuhan. Maka manapun bentuk yang kuutus, itulah pilihanku. Tetapi engkau tidak bertobat, engkau tidak menerima. Maka 40 tahun setelah aku disalibkan, reruntuhan Yerusalem benar-benar hancur. Karena dosa mereka sangat amat menjijikan di mata Tuhan. Sehingga perempuan berkata, lebih baik dulu aku mandul. Karena ngerinya penderitaan itu. Dan memang Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi. Peperangan pun terjadi saat itu. Ayat selanjutnya, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Memang runtuhlah Yerusalem, hancurlah Yerusalem. Banyak jiwa yang meninggal. Seolah-olah bertabrakan ya. Padahal kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih ya. Ini seolah-olah tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan memberikan nubuatannya, menghancurkan orang yang tidak percaya, bukankah Tuhan sudah berapa kali menyampaikan firman? Bukankah Tuhan sudah berapa kali mengutus hambanya? Bukankah Tuhan sudah menyatakan mujizatnya? Maka tiba akhirnya di masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka ini akan terjadi. Orang yang tidak percaya, yang tidak bertobat, akan mengalami keruntuhan yang luar biasa. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini perumpamaan. Siapa itu kayu hidup? Kayu hidup itu mengartikan Tuhan. Kayu kering di ayat 31 itu adalah kita, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Sedangkan aku orang suci, orang benar, kata Tuhan, aku dihina, disalibkan, padahal aku sudah orang benar. Apalagilah kamu kayu kering. Ibe kamu semua nang lepates kayu na korindo manang na tatar be. Takai mau lepates sistem colok sama. Ketika kita memasak air, mengalami tarik, kayu apa kita pakai? Kayu kering atau kayu yang masih mentah? Atau kayu hidup? Kayu kering. Kayu kering. Aku ajak kayu hidup, kata Tuhan, sudah diperlakukan segini menderitanya, sudah diperlakukan sebegini hinanya, kata Tuhan. Apalagi kamu nanti tidak bertobat dan tidak percaya, lebih parah dari aku akan engkau tanggung, kata Tuhan. Dan memang benar ya, 40 tahun setelah Yesus disalibkan, hancur. Anak-anak mereka hancur, dimakan binatang, dijadikan tontonan. Tuhan saja yang kudus, Tuhan saja yang mulia, dijadikan hina oleh orang Romawi. Apalagilah kamu, orang Yahudi yang tidak bertobat, yang berdosa, lebih parah yang akan kau terima. Itu maksud Tuhan. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, seolah-olah saat itu Yesus kalah. Betul ya? Seolah-olah ketika Yesus mengangkat salibnya, mau dibawa ke bukit Golgota, seolah-olah Yesus kalah. Tentara itu mekek, bahkan nanti jubahnya dikoyak, dibagi-bagi, dihina. Betul ya? Tapi saya belajar dari seorang hamba Tuhan pernah berkata, mungkin orang yang jahat itu sekarang menang, orang yang licik itu sekarang menang, tapi tiba waktu kesudahannya, dia akan benar-benar hancur. Sama seperti kalau ada pohon buah di rumah kita, kalau ada yang busuk, kalian ambil atau tidak? Memang tidak, gak usah diambil yang busuk itu.
Ai madabusa diri. Begitu juga orang yang jahat, orang yang licik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tak usah iri, madabusa diri dengan kata Tuhan. Saat itu Yesus seolah-olah kalah kan? Tentara Romawi seolah menang, Michael halaki karena berhasil menyalahkan Yesus. Tapi seorang hamba Tuhan penulis buku berkata, buah yang busuk jangan kau petik, pasang bu, madabusa diri nih. Seolah-olah saat itu Yesus kalah, tapi kemenangan terjadi, mukjizat terjadi ketika Yesus disalibkan. Amin. Memasuki 5 hari lagi Jumat Agung, Bapak Ibu, mari kita tangisi diri kita, tangisi dosa kita. Memang hanya karena akulah Yesus disalibkan. Hanya karena saya dan Bapak Ibu lah Yesus disalibkan. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, ayat 32. 1, 2, 3, ya. Dan ada juga di dirimu orang yang berhitung jahat untuk dinikmati bersama-sama dengan dia. Ya. 3 ya saat itu ya. Yesus di tengah-tengah, sebelah kanan penjahat, sebelah kiri juga penjahat. Tapi yang di sebelah kanan molotoh Tuhan, mau tahu dah. Maka Tuhan bilang, hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di sebelah kiri, mahok, kan? Tapi kan tos anak. Tong udah bilang bingung Tuhan kan? Iya kan? Yang sebelah kanan bersama Tuhan di Firdaus, yang di sebelah kiri sudah pasti ke neraka. Sama-sama disalib dong. Saya sama supir dilarang saling mendahului neraka. Odang mendahului di mana? Aturannya sama-sama sepenanggungan, sama-sama lah ingat Tuhan, sama-sama lah rendah hati, sama-sama lah bertobat. Tapi tidak, yang sebelah kanan yang dibuka hatinya, molotoh Tuhan, ingat ada langsung cuma urus pe asal mau bagaimana sampai jabat sampai ini ada mau aku mau tahu dan tapi lupa deh ini anak ribet kan. Ya harus mandi jadi atau nggak betul sih cari kok kan bapak sedikit ketua yang mau dipilih soalnya bupati lo sedikit jadi pas mereka tahan kurias pas hari libur sekolah so mau si mobil kalau mobil cari kan nggak betul sih dan jelek mobil jadi kalau bapak sih hati nama saya so yang nama sunnah sampai mobil beli sampai mobil nak lalu mas bagas laku ngirina ibu pak neraku lo nama saya sani bayar ikut itu apa di kono dibayarin aku sonarin diklaim sampai beda maka diklaim sama kita dibayar kita tapi cuma nomor 2 di sini. Imam besar kan orang kita sani kalau nggak maju banyak ingat tahu dah tetapi Tuhan langsung iya benar. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kali ini sapinnya sebelah kiri ini menghujat bukan mana tos ke sana. Cuma mau yang nanti berjuru kan di gereja ni orang koma di hutan mau umur orang puluh itu hijau jam siang di gereja. Media sehari-hari tos sakit. Jadi kalau baju orang tu Tuhan. Tiki kosong dan bilang itu tidak. Pada ikan sepinang bro. Ujungnya dimuruhi sudah bawa pulang. Emang waktu itu bawa pulang. Jam siang lebih, tengah siang lebih, mau dipaksa tuh gereja. Sarapan lebih, masuk berapa lebih. Bangun makan nggak bisa suruh masuk di baru main anaknya doang bawa pulang. Tengah siang lebih pulang. Batoy mana? Martuk kok dah. Saking tuanya orang kuduk nama kan? Saking tuanya kan kuduk nama martuk kok. Dijual nih. Nak mau rumah bagi prima ikut dijual titik. Saya ada tos aku inna rohani. Taburbi di ujung akhir hidup kita masih ingat Tuhan. Muhammad yang sebelah kiri yang salib di Tuhan menghujat di kanan. Ya kan? Ya kan? Maka kita belajar Bapak Ibu dari firman Tuhan ini. Mari kita tangisi, gumuli anak-anak kita, suami kita, orang tua kita. Tangisilah dirimu, kata Tuhan.
Tangisilah dosamu. Ayang wow dong, memang sudah kerjasamanya aku sama Allah Bapa. Memang aku harus turun ke dunia untuk mengampuni, menjadi ganti dosa manusia. Jadi unang dokon Tuhan menghapus dosa ya. Tapi Tuhan itu menghapus manusia dari segala dosa-dosa ya. Kita yang ditolong Tuhan. Makanya aku buru-buru idena, tangisi dirimu, tangisi gelengmu, kata firman Tuhan. Karena aku memang sudah ditetapkan untuk mati disalibkan, kata Tuhan. Tapi hari ini, 5 hari lagi, kita akan memasuki Jumat Agung. Aromanon ede-ede menyentuh, ya kan? Aromanon lagu-lagu yang menyentuh. Mungkin aroma video yang menyentuh. Ketika kita lihat itu, ketika kita nyanyikan lagu, tangis semakin derita sedih. Aman Tuhan, berharga roh HPA. Nape si birong kalau tahu kali mengati hore mina si biro. Nape sono kabe ko hapar ngulu aku mate ho ko pao. Roma buri-buri, nape kayak gini aku melawan sama orang aku, matinya kau Tuhan juga untukku. Kupikirlah cuma mama bapakku yang mengasihi aku, tapi tahu dipitik mawakku lebih binggolku. Tuhan yang mau mati bagi aku. Belum tentu mata, katanya dulu bapak telepon tekan barunya bapak. Pak, hari ini lompat dulu kau ke jurang membuktikan cintamu sama aku Pak. Telepon dulu nanti, coba tengok oleh loakin tadi. Tapi memang pribadi Yesus yang mau mati bagi saya dan bapak. Amin. Tak ada, suami kita enggak, istri kita dong. Dek, apa bukti cintamu sama aku? Akan kuberikan yang terbaik. Ku masak makanan kesukaanmu tiap hari. Ku buatkan kopimu tiap hari. Ku kusuk-kusuk kau tiap menit. Masih kurang itu, Dek. Indah bangun. Ya sudahlah, ku setrika bajumu. Ku kasih yang terbaik sama. Masih kurang itu. Ku kasih hartaku samamu. Ku kasih hidupku. Masih kurang itu. Kata ini. Terus apa? Mati. Memang saya masuk dalam sinetron lanjut. Memang tak ada. Ya mana kita masih berpikir. Sedangkan saya tonton di video YouTube, anaknya harus dikasih ginjal supaya dia hidup. Mana mau bapak-bapaknya kasih ginjalnya. Karena kita kan hidup berlanjut. Ginjal siapa yang dicari? Ginjal orang-orang yang baru kecelakaan itu. Kadang-kadang baru kecelakaan, tidak ada keluarganya kan, tidak tahu kasih apa, dan mayatnya nggak diambil, itu diambil, dibuat ke anaknya. Mana mau langsung kasih ginjalnya. Lalu aku butuh kahit, mulai dusun naolo. Si pembaju iba makatay kan? Tapi tidak ada. Hanya Tuhan yang mengabdi dia untukmu. Bukan pacarmu, putuskan. Bela dia. Percaya. Ino Kristina, namun siapa? Hanya Yesus yang mengasihi musuh-musuhmu. Begitu kita juga istri. Hanya Yesus yang benar-benar tahu kita. Gari iba yang menjadi kamatan iba somay na ro. Dalam na 100% di siya mabuorohan to. Oleh Tuhan. Amin. Jadi pandai-pandailah kita membangun relasi dengan Tuhan. Karena memang Dia yang rela memberikan hidupnya bagi saya dan Bapak Ibu. Sedangkan saya Bapak Gembala sudah pukul memang. Gini maksudnya, antar dulu. Masa peningok, dia tuh sih. Tuhan, wala ningok, Tuhan. Oh, perasaan kayak sudah diberi sama Tuhan. Tuhan mata di bawah deko-deko. Ngadi-ngadi putih sampai 5 hari gerakan. Maksudnya antar jatusan. Nah, ikut tahu dong kata pamangan. Kenapa? Kita manusia terbatas. Tetapi Tuhan sepenuhnya sayang. Bahkan aib, dosa, kelemahan, kekurangan, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan sempurnakan itu, baharui itu, sehingga kita semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, selamat memasuki Minggu Jumat Agung. Selamat memasuki minggu-minggu sengsara. Saran saya sepanjang minggu ini mendekati Jumat Agung, baca di rumah kitab Lukas ataupun kitab Markus tentang detik-detik Yesus dibawa ke salib. Amin. Demikian firman Tuhan.